Selamat siang, selamat jumpa pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang input kebijakan kesehatan, kemudian membahas tentang proses kebijakan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kebijakan kesehatan, kemudian membahas juga tentang output daripada suatu kebijakan kesehatan. Melalui mata kuliah ini diharapkan peserta kuliah mampu menjadi perencana suatu kebijakan kesehatan, kemudian mampu memahami implementasi kebijakan kesehatan, dan juga mampu melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan kesehatan. Kuliah disampaikan melalui metode ceramah, kemudian discovery learning, selanjutnya nanti diskusi kelompok, dan untuk session-session tertentu nanti akan membahas berupa studi kasus tentang kebijakan kesehatan yang ada saat ini di Indonesia sebagai komparatif di dalam teori-teori yang sudah dibahas. Pada pertemuan pertama nanti tentu akan membahas tentang konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan yang meliputi apa itu yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan, kemudian tujuannya, manfaatnya, ruang lingkupnya, sampai kepada tahapan suatu kebijakan kesehatan. Selanjutnya pada pertemuan kedua dan ketiga akan membahas tentang pendekatan sistem dalam kebijakan kesehatan. Tentu di dalam pendekatan sistem akan membicarakan tentang input suatu kebijakan kesehatan, kemudian membahas tentang merumuskan proses kebijakan, kemudian outputnya, kemudian impactnya, kemudian outcome-nya secara garis besar pada pertemuan itu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu membahas secara lebih mendalam lagi tentang input suatu kebijakan. Jadi dalam input ini nanti akan dibahas tentang apa saja yang termasuk input suatu kebijakan kesehatan, komponen-komponennya, unsur-unsurnya, dan keterkaitan dengan proses kebijakan kesehatan. Selanjutnya di dalam proses kebijakan kesehatan juga akan dibahas tentang komponen proses dan kaitan dengan input dan kaitannya dengan output. Tentu penekanan dalam proses adalah proses administrasi kebijakan kesehatan itu sendiri, proses mulai dari munculnya suatu masalah kesehatan, kemudian itulah yang akan melahirkan suatu kebijakan sampai kepada implementasi dan evaluasi. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang output kebijakan kesehatan yang membahas tentang berbagai indikator output suatu kebijakan kesehatan yang bisa dipahami, sehingga ketika kita ingin nantinya melakukan analisis terhadap suatu kebijakan, maka terhadap outputnya, maka sudah ada dasar-dasar yang sudah dipahami. Demikian juga impact dan outcome akan dibahas pada pertemuan ke-7. Setelah ini nanti kita akan ujian tengah semester untuk melihat sejauh mana pemahaman yang sudah tercover oleh peserta kuliah. Setelah ujian tengah semester, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi administrasi dalam kebijakan kesehatan. Yaitu pada pertemuan ke-9 dan 10 kita akan membahas tentang bagaimana melakukan perencanaan terhadap suatu kebijakan kesehatan. Dalam materi ini nanti kita akan menyampaikan atau membahas tentang apa itu pengertian daripada perencanaan kebijakan kesehatan, karakteristik pokok masalah kesehatan, sehingga merupakan spesifikasi daripada perencanaan kebijakan kesehatan, kemudian perencanaan yang baik di dalam melakukan perencanaan kebijakan kesehatan. Kita akan membahas tentang itu, tentang syarat-syarat perencanaan yang baik, kemudian kita akan membahas juga tentang siapa, apa, dan melakukan apa, dan sebagainya yang terkait dengan perencanaan suatu kebijakan kesehatan. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 dan ke-12 kita akan membahas tentang formulasi kebijakan kesehatan dan agenda setting. Materi ini sebenarnya masih terkait dengan perencanaan kebijakan kesehatan,
karena merupakan masih domain daripada suatu perencanaan kebijakan kesehatan, sehingga bisa dikatakan merupakan lanjutan daripada pertemuan ke-9 dan ke-10. Dalam pertemuan itu nanti kita akan membahas tentang berbagai model formulasi kebijakan kesehatan, dan kita akan membahas tentang berbagai jenis agenda setting di dalam merencanakan suatu kebijakan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas, yaitu pada pertemuan ke-13, membahas tentang implementasi kebijakan kesehatan. Kita akan membahas di sana apa itu implementasi kebijakan, kemudian berbagai model implementasi, kemudian kita juga akan membahas tentang determinan keberhasilan implementasi suatu kebijakan kesehatan. Berikutnya pada pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang evaluasi kebijakan kesehatan. Bagaimana melakukan evaluasi kebijakan kesehatan, parameter atau indikator apa yang digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan kesehatan. Dan pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang bagaimana cara ataupun metode untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan kesehatan. Dan terakhir nanti kita akan mengikuti pada pertemuan ke-16 kita akan mengikuti ujian akhir semester. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi-fungsi administrasi itu dimulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap evaluasi, penilaian, dan seterusnya. Sehingga materi mata kuliah ini merupakan salah satu bagian daripada administrasi kebijakan kesehatan, yaitu perencanaan kebijakan kesehatan. Perencanaan kebijakan kesehatan itu apa sih? Perencanaan kebijakan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan kesehatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan kebijakan, dan yang paling pokok berikutnya adalah menyusun langkah-langkah praktis untuk melahirkan suatu kebijakan kesehatan. Dalam merumuskan masalah kebijakan kesehatan itu, sama-sama memahami bahwa masalah kebijakan itu bersumber dari adanya masalah kesehatan. Karena pada hakikatnya, kebijakan kesehatan itu bertujuan agar masalah-masalah kesehatan itu dapat ditanggulangi dengan adanya kebijakan kesehatan. Sehingga masalah kebijakan kesehatan itu tetap mengacu kepada masalah-masalah kesehatan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Lalu, apakah masalah kesehatan itu semua bisa menjadi masalah kebijakan? Tentu ada beberapa parameter ataupun kriteria sehingga masalah kesehatan menjadi masalah kebijakan kesehatan. Di antaranya adalah bahwa masalah kesehatan tersebut dianggap serius dan telah mencapai titik kritis sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Poin yang kedua adalah masalah kesehatan tersebut bersifat sensitif sehingga menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, masalah kesehatan tersebut menyangkut aspek-aspek tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, masalah kesehatan juga menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat. Dan yang kelima adalah masalah kesehatan tersebut berkenaan dengan kekuasaan pemerintah ataupun legitimasi. Dan terakhir adalah masalah kesehatan tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah beberapa parameter ataupun indikator suatu masalah kesehatan bisa menjadi masalah kebijakan kesehatan yang merupakan latar belakang lahirnya nanti suatu kebijakan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika masalah kesehatan itu memenuhi kriteria ini, otomatiskah dia menjadi masalah kebijakan? Tidak juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perencanaan kebijakan kesehatan, kata perencanaan
salah satu parameter perencanaan yang baik adalah mengkaji, menganalisis sumber daya yang ada. Sehingga ketika sumber daya yang ada itu memadai sebagai sumber daya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka perencanaan itu termasuk yang baik. Di dalam perencanaan kebijakan pun demikian, bahwa selain daripada 6 kriteria tadi, maka ada satu lagi, yaitu mengkaji ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi artinya bahwa ketika masalah kesehatan itu mau dijadikan masalah kebijakan dan sudah memenuhi syarat-syarat yang diungkapkan tadi, tetapi di dalam melahirkan suatu kebijakan untuk mencapai itu, maka masalah tadi dikaji juga kesediaan sumber daya yang ada untuk melahirkan suatu kebijakan kesehatan. Kemudian ada lagi masalah yang lain yang harus dipikirkan, yaitu penentuan prioritas. Artinya bahwa jangankan di bidang kesehatan, di bidang umum pun, apapun yang namanya perencanaan ada skala prioritas. Jadi di bidang kesehatan pun demikian, berbagai masalah kebijakan kesehatan yang muncul, tentu dalam tahap perencanaan itu juga dipertimbangkan prioritas. Artinya bahwa prioritas yang lebih tinggi lebih diprioritaskan daripada yang di bawahnya. Tentu dengan berbagai parameter. Menentukan prioritas suatu kegiatan yang direncanakan ada beberapa parameter. Tergantung yang mengambil kegiatan tersebut, atau dalam hal ini yang mau merumuskan kebijakan tersebut. Parameter yang umum dipakai misalnya efektivitas, sejauh mana nantinya kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah kesehatan. Demikian juga efisiensi. Apakah dana atau sumber daya yang ada itu bisa digunakan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan, yaitu lahirnya suatu kebijakan, terlebih dalam implementasi kebijakan kesehatan tersebut nantinya. Demikian juga dari kecukupan. Apakah dengan kebijakan tersebut nantinya sumber daya yang ada itu sudah mencukupi untuk digunakan agar penerapan ataupun implementasi kebijakan tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik. Hal lain adalah keadilan dan demikian juga tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi inilah beberapa parameter ataupun indikator yang dilakukan pada tahap perencanaan suatu kebijakan kesehatan. Jadi dimulai dari adanya masalah kesehatan, kemudian masalah kesehatan tadi itu berproses menjadi masalah kebijakan kesehatan dengan parameter-parameter tadi dan sebagainya. Nah, ketika sudah menjadi masalah kebijakan kesehatan, maka itulah yang akan dibahas. Kalau di dalam negara kita ada agenda setting, mungkin dikampanye dulu para pakar-pakar dan sebagainya, akademisi untuk membahas itu. Kemudian setelah itu dibuat draft kalau di tingkat pemerintah pusat dibuat draft oleh kementerian, dari kementerian koordinasi dengan kementerian yang lain dan sebagainya. Kalau sudah fix di level eksekutif, maka barulah disampaikan ke legislatif untuk dibahas. Dan dari legislatif, kalau mereka setuju, maka akan ada suatu kebijakan. Ini kebijakan misalnya dalam bentuk undang-undang. Demikian juga dalam bentuk yang lain, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan daerah, selalu ada mekanisme yang dilalui dalam prosesnya itu. Tapi pada hakikatnya adalah bahwa masalah kesehatan itu merupakan input daripada masalah kebijakan kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa masalah kesehatan itu berbeda dengan masalah-masalah di bidang yang lain. Memang masalah bidang lain itu katakanlah tentu punya link atau punya lini dengan sektor-sektor yang lain. Tetapi khusus kesehatan ada beberapa poin yang mestinya kita harus tahu, sehingga untuk melahirkan suatu kebijakan dalam tahap perencanaan kita harus ada antisipasi hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah
masalah kesehatan itu bersifat subjektif. Banyak orang sakit merasa tidak sakit. Dan bahkan tenaga kesehatan puskesmas dengan cara pelayanan yang sama, menggunakan SOP yang sama, bahkan dengan orang-orang yang hampir sama dengan puskesmas yang lain misalnya, tingkat kepuasan pasien pun akan berbeda. Itu contoh. Jadi subjektivitas terhadap masalah kesehatan itu sangat tinggi. Masing-masing orang punya persepsi tentang kesehatan. Nah itu ya, ini harus diantisipasi. Dan biasanya solusinya adalah tentu melakukan survei atau katakanlah menggali persepsi masyarakat tentang masalah kesehatan itu. Apakah memang masyarakatnya merasa atau minimal sebagian besar memang merasa ini masalah kesehatan yang harus dipecahkan melalui lahirnya suatu kebijakan. Yang kedua adalah dinamis. Bahwa masalah kesehatan itu tidak pernah statis. Kalau contoh ada katakanlah ada penyakit mendadak tiba-tiba, tapi terus kita melahirkan suatu undang-undang suatu undang-undang sehingga pada saatnya nanti terakhir ketika penyakit itu hilang dalam tempo 2-3 tahun, maka undang-undang tersebut terlalu tinggi. Mungkin hanya cukup dengan peraturan Menteri Kesehatan contohnya. Dinamika proses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang kesehatan itu sangat ini, karena banyak faktor-faktor yang membuat masalah-masalah kesehatan itu sangat dinamis. Kemudian interdependensi itu semua bidang, artinya bahwa kalaupun ada masalah, contoh masalah stunting di Indonesia, kalau kita mau jujur, stunting itu memang masalah kesehatan, tapi kesehatan di sini ada muaranya sebenarnya, muara, artinya bahwa ada hilirnya banyak, faktor ekonomi rumah tangga, faktor pendidikan ibunya tentang kesehatan, kemudian faktor kebiasaan adat istiadat, faktor ketahanan pangan, bahkan faktor genetik. Dan inilah yang menjadi hilir daripada suatu kejadian yang disebut stunting. Jadi sehingga kebijakan kesehatan itu harus dipikirkan bahwa di dalam mulai dari proses perencanaan sampai implementasi bahkan sampai penilaian, walaupun dia namanya kebijakan kesehatan, harus melibatkan komponen-komponen lain atau bidang-bidang lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Itulah ciri khas kesehatan. Kemudian hal lain adalah banyak hal-hal yang tidak terduga. Contoh kasus yang apa ini, baru-baru ini kan terjadi COVID yang tidak terduga sebelumnya. Indonesia, kebetulan kita waktu itu sudah punya undang-undang wabah, tapi ternyata tidak mampu atau belum mampu mengakomodir katakanlah penanggulangan COVID. Muncullah berbagai peraturan-peraturan, mulai dari peraturan pemerintah sampai kepada peraturan Menteri Kesehatan. Bahkan ada beberapa daerah yang membuat peraturan-peraturan khusus untuk COVID ini. Nah, inilah ciri khas masalah kesehatan. Sehingga pada tahap perencanaan suatu kebijakan kesehatan itu, hal-hal inilah yang perlu dikaji, hal-hal inilah yang perlu dipahami, dan termasuk di dalamnya adalah memahami betul karakteristik masalah kesehatan itu. Jadi dengan mengetahui semua ini, maka harapannya pada tahap implementasi kebijakan itu akan lebih baik dibanding ketika kita mengabaikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan ini. Selanjutnya, di dalam perencanaan kebijakan kesehatan juga ada beberapa dasar-dasar dalam pembuatannya yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa tadi itu betul, masalah kebijakan kesehatan itu bersumber dari masalah kesehatan. Masalah kebijakan kesehatan akan melahirkan suatu kebijakan. Pertanyaannya kan dasar-dasar apa yang dilakukan dalam perencanaan yang perlu dia pahami. Yang pertama, isu strategis pembangunan kesehatan. Jadi dalam mengetahui isu strategis ini, itu kan induk daripada suatu program kebijakan. Jadi kita harus memahami dulu apa sih isu strategis pembangunan kesehatan. Yang kedua, visi pembangunan kesehatan. Demikian juga misi strategis dari pembangunan kesehatan. Ketika ini udah kita tahu apa yang mau dicapai berikutnya, lalu kita melihat kondisi sekarang ada beberapa masalah kesehatan, bahkan kita prediksi akan ada masalah-masalah kesehatan ke depan untuk
merealisasi ini tadi tentu diperlukan kebijakan. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita pahami tadi. Bahwa kan kalau sederhananya masalah itu kan bisa didefinisikan gap antara das Sein dan das Sollen. Das Sein itu dan das Sollen itu gapnya itu kalau boleh kalau diperkecil salah satu adalah melalui kebijakan. Dari mana kita tahu fakta di lapangan? Ya tentu kita dari ini tadi, dari isu strategis, kemudian visi strategis, kemudian misi strategis. Inilah yang idealnya. Lalu ternyata faktanya ini. Nah, inilah masalah. Dari sinilah sumber masalah kesehatan. Belum lagi tuntutan yang dari masyarakat terhadap kesehatan yang bersifat dinamis juga. Itu beberapa poin. Nah, inilah gap inilah yang harus dijembatani melalui suatu kebijakan. Ada masalah, lalu masalah itu ini parameternya, ini dan sebagainya, akan muncul kebijakan tadi. Karena masalah kesehatan itu sudah berubah menjadi masalah kebijakan kesehatan. Terakhir adalah bahwa khusus di bidang kesehatan masyarakat, seorang perencana kebijakan kesehatan harus memahami bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kan itu ujung semua itu, mau pembangunan, mau program. Artinya bahwa kebijakan kesehatan ini pun ujungnya adalah itu, supaya meningkat derajat kesehatan masyarakat. Dan sebagai ahli Kesmas, tentu kita harus tahu bahwa dasar daripada teori yang kita gunakan selama ini untuk membuat berbagai upaya kesehatan adalah beberapa faktor yang dasarnya adalah dari Bloom. Memang beberapa tahun sampai terakhir ini sudah berkembang, tapi dasar yang fundamental adalah ini, bahwa derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Artinya bahwa kebijakan itu berbasis pada intervensi terhadap lingkungan, intervensi terhadap perilaku masyarakat, intervensi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dan demikian juga beberapa hal perkembangan dinamika rekayasa genetika juga turut berkontribusi di dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itulah beberapa poin penting dalam materi ini sehingga kita mampu memahami apa yang dimaksud dengan perencanaan kebijakan kesehatan, apa yang perlu diketahui, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar muncul suatu kebijakan yang mampu untuk mengatasi masalah kesehatan. Terima kasih.